Halo semuanya, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan pilih kartu lagi. Temanya adalah siapa yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Siapa yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Baik lagi, ini hanya fun reading ya, general reading. Tidak bisa 100% resonate sama kalian, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Kalau namanya fun reading itu berarti buat happy-happy aja guys, buat senang-senang doang. BTW kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada. Langsung chat aja, harga dan biaya sudah ada. Aku buka jasa yang 50.000 satu pertanyaan, 3 pertanyaan dan 5 pertanyaan. Oke? Oke. File 1 ada you and your loved one are safe. Itu file 1. File 2 ada surrender to divine. Oke? File 1 ada Yukisoma, file 2 ada Kiyosoma. Silahkan kalian pilih menurut keinginan kalian. BTW ini aku gini dulu. Oke? Silahkan kalian pilih menurut keinginan kalian. Oke? Kalau sudah, aku akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Aku mulai dari pile nomor 1. You and your loved one are safe. Selamat hari Minggu BTW guys. Oke, you and your loved one are safe, yang berarti siapa yang akan hadir? Dia adalah orang lama. Dia adalah orang lama yang pastinya kamu pernah mengenal dia, ya. Kamu mungkin kamu ada feeling sama dia, tapi kayak kalian nggak pernah menyatakan satu sama lain deh. Kayaknya kalian tuh kayak berusaha untuk mengelak perasaan satu sama lain, tidak ingin mengatakan sesungguhnya perasaan masing-masing. Jadi tuh kayak kalian tuh kayak ibarat kata gak mau peka sama perasaan masing-masing. Nah, tapi di sini saatnya untuk merubah takdir kalian. Jadi dia akan mulai untuk mengutarakan dan datang kepada kamu. Wih, bagus tau. Ini udah bagus tau. Tinggal bagaimana kamu akan bersikap baik dan bersikap kepada dia. Soalnya aku ngelihatnya kamu sendiri tuh sebenarnya ada rasa, cuman bagaimana kamu itu kan balik lagi terserah kamu gitu. Soalnya kan di sini dia sendiri juga nggak mau sampai, jujur aja ya, dia kenapa nggak pernah mengutarakannya karena dia juga nggak mau kamu nolak dia, atau tiba-tiba ketika dia sudah berusaha untuk mencoba mengutarakan terus langsung ngedrop hatinya. Jadi gitulah, dia banyak was-was. Orang ini terlalu was-was banget kalau aku bilang. Oke. Betul, tempat aku lagi hujan. Ada Six of Wands. Oke, dia bener-bener kayak melihat dulu, terus nggak mau terburu-buru. Orang ini kelihatan banget sih. Aku ngeliatnya dia juga nggak mau terburu-buru, takut kecewa. Makanya dia maunya dibawa santai aja, terus kayak ya udah pelan-pelan, tapi insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu yang tepat dia bakal lebih kayak mengutarakan isi hatinya gitu ke kamu. Tapi nggak sekarang, aku lihatnya gitu sih. Oke. The Moon. Dia takut sih kalau misalkan cinta yang dia hadapkan ini ilusi. Makanya dia kayak berusaha untuk menutupi perasaannya, tidak ingin memberitahukan rasanya karena dia takut sendirian lagi, takut kecewa lagi. Orang ini di sekitar kalian bahkan sudah banyak mengenal, ini aku melihatnya. Iya, dia kayak takut sih, trauma. Ibarat kata kalau orang bilang tuh dia kayak
pernah di situasi suka seseorang, dia pernah mencintai seseorang tapi pada akhirnya hubungannya itu nggak baik gitu. Dia nggak mau nanti ketika dia lagi suka sama kamu, pada akhirnya dia ditinggal, dia nggak mau kayak gitu. Five of Swords, dia banyak yang melakukan apapun sendiri ini sih, banyak yang dihianati juga ini aku melihatnya. Dia kayak diomongin di belakang, terus orang yang pernah menjalin hubungan sama dia tuh pernah ngejatuhin dia. Pokoknya dia pernah ada di situasi dia harus bangkit seorang diri, dicabik-cabik dengan orang-orang sekitar, intinya diomongin di belakang juga gitu. Siapa yang akan hadir dalam hidupmu dan datang dalam waktu dekat? Dia juga lagi banyak mikir kalau sama kamu sekarang. Takutnya apa yang dia inginkan ketika sama kamu gak kesampean. Jadi dia mikir banget sih. Tinggal kamunya aja gimana ngasih perasaan ke dianya gitu, menunjukkan perasaan ke dianya. The Emperor, dia lagi bener-bener kayak pingin ngeliat dulu kondisinya, waktunya tepat nggak ya gitu. Jadi kayak melihat dari kejauhan kamu tuh sekarang lagi deket nggak ya sama orang. Jadi kayak pingin menelaah dulu sosok kamu. Asik. One of your friends chat, salah satu teman chat kalian, tapi orangnya cukup sukses tahu dalam materi. Aku lihatnya dia pandai menyimpan uang ya, terus dia juga orangnya murah rezeki gitu. Terus juga dia tipikal pekerja keras, working holic orangnya. Dan kayaknya kamu kalau sama dia juga belajar banyak hal tentang karir, kerjaan gitu sih. Dia pernah kecewa, jadinya gak mau melakukan kesalahan lagi. Kalau misalkan kamu sama dia pun kedepannya juga dia gak mau langsung serius gitu, karena dia masih menimbang-nimbang dan banyak hal lah yang dia pikirkan gitu. Dia juga gak bakal gampang percaya sama cinta lagi yang aku lihat. So pile one, be careful ya. Wow. Tapi kalau kamu sama dia bersama dan kamu bisa membuktikan dia tentang cinta yang baik, hubungan kalian akan dibawa ke pernikahan, ke kebahagiaan, kelanggengan. Jadi di sini bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan damai aja. Dan aku melihat dia juga sebenarnya emang pada dasarnya dia sendiri itu hidupnya tuh lika-liku banget ya. Udah banyak banget hal yang dia lakukan di dalam hidup. Jadi sudah banyak hal yang naik turun di dalam hidup dia. Bahkan dia sendiri sampai kok gini amat hidup gue gitu. Six of Cups. Dan dia mungkin ya, jika kamu sama dia kedepannya, kalian berdua akan kayak berbagi cerita, berbagi pengalaman. Intinya kalian jadi kayak punya story masing-masing dan lebih saling berbagi sih hubungannya. Aku ngelihatnya antara kamu sama dia jadi kayak like a soulmate gitu. Jadi kamu sama dia tuh kayak punya story bareng gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan kayak namanya juga saling mengerti pada akhirnya. Dan kamu sudah memberikan keyakinan sama orang ini, dan misalkan kalian akhirnya ngedating, dia akan membagi kesalnya dia, keluh kesalnya, kesedihannya, traumatiknya ke kamu. Wow. Codependency. Dia adalah orang yang kayak apapun melakukannya sendiri. Dia tuh kayak banyak kayak namanya melakukan apapun dengan
mandiri gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk tidak bergantung ya sama orang. Aku lihat ya, selama ini dia tidak berusaha untuk bergantung. Nah, ketika dia ketemu kamu, dia jadi akhirnya, oh ternyata cinta itu harus saling mengerti, saling meyakini satu sama lain gitu. Jadi lebih peka sekarang dia. Flirt. Nah, kamu juga banyak flirting deh sama dia. Karena ketika dia ngerasa sentuhan dari kamu tuh, dia langsung seneng. Oh my god, gue disentuh. Sentuhannya masih dalam positif ya, maksudnya pegang pundaknya, cubit pipinya, bukan sentuhan yang lain. Ini pikirannya pada ngaco-ngaco. Gitu. Jadinya di sini aku ngerasa dia juga lebih kayak akhirnya membuka diri, terus berusaha untuk belajar lebih mengenal sosok pasangan dia gitu. Jadinya kamu sama dia jadi lebih understanding satu sama lain sih kalau aku lihat ke depannya. Wow, menarik ini PL1. Jadi lebih mengarah untuk berbagi. Dia adalah orang terdekat kamu, bisa saja teman kamu, sahabat kamu sendiri, dan kamu kenal sama dia. You know, you have known each other before. Bahkan mungkin kalian suatu kerjaan gitu. Wow, amazing. Congratulations Pak. Jadi bagaimana perjalanannya seperti ini. Siapa yang akan datang? Ya itu orang yang terdekat dari kamu. Kamu kenal banget gitu. Oke, thank you so much file 1. Kita lanjut untuk file number 2. Kita singkirkan dulu. Kita lanjut file number 2. Oke, thank you file 1 and see you guys. Halo, ini untuk file nomor 2. Kita singkirkan file 1. Ya, surrender to divine. Siapa yang akan datang? Kayaknya sih kamunya lagi berusaha untuk menghindari seseorang datang di dalam hidup kamu, karena kamu masih kayak takut sama masa lalu, trauma masa lalu yang ngebuat kamu tidak percaya akan hubungan, apalagi cinta. Kamu kayak takut sih di sini banyak ada yang trauma, iya, ada yang nggak mau memiliki hubungan saat ini, iya. Jadi intinya kalian lagi kayak nggak mau dulu lah berdealing dengan seseorang, mikirnya gitu. Tapi tiba-tiba ada aja yang datang ke dalam hidup kalian gitu. Kan kita sebenarnya yang tahu tuh Tuhan gitu, yang tahu Allah. Jadi kita nggak bisa kayak gue berusaha menghindar dari percintaan nih, tapi tiba-tiba ada aja orang yang dihadirkan gitu. Nah kayak gitu. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya. Semoga hasilnya baik gitu ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Duh, jatuh. Bentar ya. Queen of Cups. Ini berkat kesabaran kamu sih. Selama ini mungkin kamu emang lagi males banget punya hubungan, tapi kamu bersabar. Ya Allah, ya Tuhan, jika memang udah saatnya aku bertemu dengan jodoh, apakah aku akan bertemu dengan jodoh gitu. Kamu selama ini mungkin banyak berdoa seperti itu. Nah, di saat kamu kayak lagi denial sama cinta, orang itu datang, kucruk gitu, kayak memberikan kepastian ke kamu. Tapi mungkin dia awalnya ngajak makan atau say hey dulu kamu gitu. Wow,
Udah Queen of Cups, King of Cups lagi. Perasaan yang dia punya ke kamu tuh hebat banget. Dia tuh bener-bener kayak apa ya, sayangnya sama kamu tuh sayang banget. Literally dia tuh nggak mau kamu tuh kenapa-napa, kamu kecewa, kamu sedih tuh dia nggak mau. Karena bagi dia tuh kalau kamu sedih itu bikin dia juga sedih gitu. Karena mungkin di sini ya banyak yang ngerasa soulmate-nya ini atau dia ini lebay ya. Apa sih, gue tuh nggak mau diginiin gitu. Banyak yang mikir kayak gitu. Tapi pada akhirnya kalian nggak bisa mengelak kalau misalkan dia selalu hadir di dalam hidup kalian. Wow. Satu kantor, satu karir kerjaan juga gitu. Justice. Lihat nih. Lihat deh tuh. Ini kan si Kingnya megang kayak cup sama ini kan tongkat. Ini juga pedang sama ini apa, tangan kirinya aku lupa namanya. Kayak apa ya, dia ini udah memikirkan secara logika juga bisa, pikirkan pakai perasaan juga bisa. Dia udah bisa menyeimbangin perasaan sama logikanya dia. Jadi ketika dia datang ke dalam hidupnya kamu juga, dia sudah memikirkan matang-matang. Bahkan dari mereka pun udah bilang kamu itu adalah soulmate dia gitu. Tinggal bagaimana kamunya meyakinkan dirinya. Kamunya meyakinkan dirimu sendiri. Kamu mau nggak sama orang ini? Tapi aku rasa sih kamu juga pada akhirnya luluh juga, karena walaupun kamu udah berusaha mengelak, tapi kan namanya kamu ketika kamu banyak berdoa ya. Ketika kamu banyak berdoa terus tiba-tiba Allah dan Tuhan ngomong, ini loh udah dikasih jalan juga. Nah, akhirnya kamu mulai luluh. Iya ya, benar juga ya gitu. Dan kamu mulai kayak ada rasa suka sih sama orang ini. One of your friend, tapi nggak gitu dekat selama ini. Beda ya, kalau pile 1 kan lebih ke literally kamu dekat sama dia, sahabatan juga. Wow, the Fool. Ada awal baru, kan aku bilang kamu nggak bisa namanya Daniel terus. Kamu nggak bisa yang namanya mengelak terus. Nah, di sini kamu mulai adalah percikan cinta di antara kamu sama dia. Menarik, kamu udah mulai nih tertarik nih sama orang ini. Oke. Three of Pentacles. Ya, kamu sama dia ketemu dalam lingkup pekerjaan sih. Nih, misalkan ada rapat, event, meeting Zoom. Jadi intinya kalian bertemu dalam pekerjaan yang pada akhirnya ujung-ujung kalian tuh kayak membicarakan project bareng gitu. Menarik. Wow. Dan kamu mungkin lagi fokus karir juga saat ini. Makanya aku lagi bilang gini. Jadi dia ngebantuin kamu kerja. Dan kamu sama dia tuh lebih kayak ibarat kata awalnya tuh literally buat temen gitu ya. Karena kamu lagi emang kerja juga, dia juga kerja gitu kan. Dan gak ada yang mengarahkan ke hubungan. Cuman apa ya, dia tuh kayak nyaman, terus akhirnya dia tuh ngerasa happy sama kamu gitu. Pokoknya intinya di sini ada sesuatu yang bikin dia tuh ngerasa berbeda jika dia sama kamu gitu. Gila, ada Age of Cups, perasaannya tuh besar banget. King of Cups, Age of Cups, gila sih ini orangnya. Bener-bener kayak literally dia tuh merasakan yang apa ya, yang sesuatu yang beda dari kamu. Terus dia ngerasain kebahagiaan ya gitu. Kamunya sih masih kayak mikir-mikir, literally masih tetap aja mikir lu gitu kan. Lu mikir aja terus.
ya mikir kayak misalkan yakin gak ya gue sama dia, yakin gak ya sama dia, jalanin dulu aja Neng, Mas. Toh setiap kita berusaha untuk mendekatkan diri, dan itu mungkin sebuah petunjuk dari Tuhan, dari Allah, ya kita nggak bisa komen apa-apa gitu kan. Nah di sini kamu kayak harus lebih kayak mulailah untuk banyak menabung, karir kamu ditingkatkan lagi. Dengan begitu kamu bisa aja yang namanya bekerja sambil berhubungan baik dengan dia gitu loh. Jadi mungkin lewat pekerjaan kalian bisa saling mengenal lebih dalam, lebih intim, lebih saling paham satu sama lain. Jadi intinya di sini aku melihatnya kalian justru lebih dekat bahkan ketika mulai berbicara tentang pekerjaan. Gitu sih. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya sekarang. Wow, pay attention to the red flag. Sih, ini tuh udah ada loh rambu-rambu di mana kalian itu harus mulai sadar tentang dia hadir ke dalam hidupmu, atau petunjuk Tuhan, petunjuk Allah buat kamu. Kalau misalkan dia itu adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan gitu loh. Kamu tuh harus hati-hati, jangan denial terus gitu. Banyak kan denial dua tuh. Children. Wow, kalian tuh kayak udah ibarat kata udah akan kalian tuh kayak kamu sama dia masing-masing udah mendambakan seorang anak gitu. Tinggal bagaimana kamu sama dia bisa berhubungan baik, menjaga keharmonisan, dan kamu harus bisa yakin. Cobalah kamu minta petunjuk sama Allah lagi, sama Tuhan lagi, biar lebih jelas hubungan kamu sama dia itu bakal seperti apa gitu. Kalau aku lihat sih dari sini, dari kartu-kartunya sih, ini mengarah ke hubungan pernikahan ya. Siapa yang akan datang ya, ini adalah orang yang ditunjukkan Allah dan Tuhan kepada kamu gitu kan. Dan ini adalah teman partner kamu. Jadi so it's okay kalau misalkan pada akhirnya kamu bisa bersanding dengan orang ini gitu. Toh kita juga nggak tahu kan kalau misalkan pada akhirnya kita akhirnya sama orang ini gitu loh. Kita nggak bisa yang namanya menebak-nebak jodoh kita, nggak bisa namanya kayak berusaha denial terus gitu loh. Jadinya di sini aku ngelihatnya emang pada akhirnya ya kamu sama orang ini, cuman kamu harus bisa yang namanya buang tuh yang namanya apa sih, gue nggak yakin sama dia gitu. Kamu tuh harus bisa namanya merubah cara pandang kalian, pola pikir kalian gitu. Oke, seperti itu aja hari ini. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, bisa cek deskripsi untuk harga dan biaya. Kontak personnya udah ada ya, jadi langsung chat aja. And see you guys in next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Queen Tarot Semesta. Bye.